Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat kesehatan dan keselamatan. Kedua kalinya salawat sering salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Karyono MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah studi Al-Quran, dan tak lupa pula kepada teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil makalah kami melalui video ini. Baiklah, untuk pemateri yang pertama yaitu saya sendiri. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengertian tafsir. Tafsir adalah ilmu yang mempelajari tentang kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW. Tafsir diambil dari kata fassara yufassiru tafsiran, yang berarti keterangan, penjelasan, atau uraian. Secara istilah, tafsir berarti menjelaskan tentang makna ayat Al-Quran, keadaan turun dan sebab turunnya ayat tersebut dengan lafal yang menunjukkan kepada makna zahir. Yang selanjutnya yaitu pengertian tafsir menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Al-Jurjani, tafsir adalah menjelaskan makna ayat, keadaan, kisahnya, dan sebab yang karenanya ayat diturunkan dengan lafaz yang menunjukkan kepada dengan jelas sekali. Yang kedua yaitu menurut Az-Zarkazi, tafsir ialah suatu pengetahuan yang dapat dipahami qibullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan maksudnya, mengeluarkan hukum-hukum dan hikmahnya. Yang ketiga yaitu menurut Al-Kilbi, tafsir ialah mensyarahkan Al-Quran, menerangkan maknanya dan menjelaskan apa yang dikehendakinya dengan nas atau dengan isyarat apapun dengan najwahnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Untuk materi yang berikutnya itu akan disampaikan oleh pemateri yang selanjutnya. B. Pengertian takwil. Kata takwil berasal dari kata al-wa'al yang berarti kembali, atau dari kata al-ma'al yang artinya tempat kembali, dan al-kibah yang berarti kesudahan. Ada yang menduga bahwa kata ini berasal dari kata lafal dari makna zahir kepada makna yang tidak zahir yang juga dikandung oleh lafal tersebut, jika kemungkinan makna itu sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Pengertian takwil menurut istilah. Yang pertama, Al-Jurjanji, yaitu memalingkan lafaz dari makna yang dilahir pada makna yang muhtal apabila makna yang mu'yamil tidak berlawanan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang kedua, Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustafa yang berisi sesungguhnya takwil itu adalah ungkapan tentang pengambilan makna dari lafaz yang bersifat probabilitas yang didukung oleh dalil yang menjadikan arti yang lebih kuat dari makna yang ditunjukkan oleh lafaz zahir. Dan yang ketiga, menurut Wahab, khalaf takwil yaitu memalingkan lafaz dari zahir karena adanya dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang C, pengertian terjemahan. Kata terjemah berasal dari bahasa Arab tarjana yang berarti menafsirkan dan menerangkan dengan bahasa lain atau fasawara wa syahra bi lisanin ahar. Kemudian memasukkan ta marbutoh menjadi al-tarjamatun yang artinya pemindahan atau penyalinan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Selanjutnya ada macam-macam terjemah. Satu, terjemah interbahasa, yakni terjemah ini disebut juga dengan mengungkapkan kalimat dengan redaksi yang berbeda, yaitu menjelaskan kata-kata dalam suatu bahasa dengan kata-kata berbeda dalam bahasa yang sama. Selanjutnya yang kedua ada terjemah antarbahasa
bahasa. Terjemahan ini lazim disebut dengan terjemah hakiki, yaitu menjelaskan kata-kata atau simbol-simbol dengan simbol lain dari bahasa yang berbeda. Yang ketiga, yakni ada terjemah antar simbol atau transferensi, yakni menerjemahkan simbol bahasa yang berupa kata-kata dengan simbol lain, seperti menerjemahkan kata kepala atau kata pedang dengan gambar kepala atau pedang. Kemudian D, persamaan dan perbedaan antara tafsir, takwil, dan terjemahan. Persamaannya yakni ketiganya menerangkan makna ayat-ayat Quran dan ketiganya sebagai sarana untuk memahami Al-Quran. Kemudian perbedaannya, tafsir menjelaskan makna ayat yang kadang-kadang dengan panjang lebar, lengkap dengan penjelasan hukum-hukum dan hikmah yang dapat diambil dari ayat itu, dan seringkali disertai dengan kesimpulan kandungan ayat-ayat tersebut. Kemudian takwil, yakni mengalihkan lafaz-lafaz ayat Al-Quran yang dari arti yang lahir dan rajih kepada arti lain yang samar dan marjuh. Kemudian yang terakhir ada terjemah, yakni hanya mengubah kata-kata dari bahasa Arab ke dalam bahasa lain tanpa memberikan penjelasan arti kandungan secara panjang lebar dan tidak menyimpulkan dari isi kandungannya. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan kelanjutan dari penjelasan rekan saya. B. Tafsir bil ma'thur bil ra'yi, hukum dan contohnya. A. Tafsir bil ma'thur. Tafsir bil al-ma'thur adalah rangkaian keterangan yang terdapat dalam Al-Quran, Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata-kata sahabat atau tabi'in sebagai keterangan atau penjelasan maksud dari Allah atau firman Allah, yaitu penafsiran Al-Quran dengan as-sunnah nabawiyah. B. Tafsir bil ra'i. Tafsir bil al-ra'i berasal dari kata tafsir, bil, dan al-ra'i. Secara bahasa, al-ra'i berarti keyakinan, pengaturan, dan akal. Al-ra'i juga identik dengan ijtihad. Berdasarkan pengertian ini, para pakar ilmu tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tafsir bil al-ra'i adalah menyingkapi isi kandungan Al-Quran dengan ijtihad yang dilakukan oleh akal. C. Hukumnya. Tafsir bi al-ma'sur adalah tafsir Al-Quran yang berdasarkan riwayat yang meliputi ayat dengan ayat, penafsiran ayat dengan sunnah Rasul, dan penafsiran dengan riwayat sahabat. Tafsir bi al-ma'sur dari Al-Quran dan sunnah yang sahih dinilai marfu harus diterima, sementara yang berasal dari riwayat sahabat dan tabi'in masih diperselisihkan apakah diterima atau tidak. Menurut Syekh Mana Al-Katan, tafsir bi al-ra'i adalah tafsir yang dalam penjelasan maknanya atau maksudnya mufasir hanya berpegang kepada pemahamannya sendiri, pengambilan kesimpulan atau istinbatnya didasarkan pada logikanya semata. D. Contohnya, tafsir bil ma'thur. Contohnya, tafsir dengan metode ini adalah Mabahits fi ulum al-Quran. Perawi orang Arab yang memakai landasannya Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad. Tafsir bil ra'i. Contohnya, tafsir yang menggunakan metode ini adalah tafsir lain. Seseorang perawi yang memakai landasan metodenya dengan akal pemikiran si perawi tersebut. Itulah penjelasan dari saya dan rekan-rekan saya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.